Aku takut mereka berhenti nafas. Jadi setiap aku pulang ke Tanggulangin pasti aku diem-diem masuk ke kamarnya orang tua aku buat ngecek perutnya kayak aku ngeliat gini. Siapa tahu? Wes oleh mana? Belum. Yang tinggal siapa tahu? Tapi Mas Danang. tapi buat Nabi apapun komentar dari Dewan Juri itu yang pastinya untuk membantu kamu untuk lebih bagus lagi. Tapi ngomong-ngomong kalau yang ini mendukung kamu nggak? Siapa itu Nabil? Itu ayah, Ayah. Ayah lagi di mana sekarang posisi? katanya sih lagi di rumah. Kok katanya? Kurang tahu juga sih kak. Loh, Kenapa kok kurang tahu? Maksudnya gimana? Bukannya masih tinggal bareng? Enggak, Maksudnya bapak dan ibu udah berpisah. Oke. Dari kamu usia berapa Nabil? gimana kak? Dari usia berapa? Dari aku sampai kelas 1 sih, Dari SMP kelas 1. Habis itu intensitas ketemu bapak jarang? jarang. Komunikasinya tapi masih lancar? Jarang juga sih, kadang lancar, kadang enggak gitu. Tapi Bapak tahu nggak kalau kamu tampil di sini? Tahu, Minta restu Bapak nggak supaya penampilannya bagus? minta. Sempet telepon Bapak? Enggak telepon sih, cuma chat WA aja. Oh oke, tapi komunikasinya masih lancar? Tergantung sih kak. Maksudnya Kalau tergantung tuh ngasih- gimana? Karena Nggak kesibukan pernah ngasih- bapak atau iya. apa? Enggak pernah ngasih kabar sih, jarang. Oh, oke. Tapi biasanya ya sesibuk-sibuknya, tapi kan biasanya komunikasinya tetap misalnya bisa lewat chat Ya. atau apa. Apa yang membuat komunikasinya Nabil dan bapak nggak lancar? Oke, untuk perihal ini kamu nggak bisa. Mau telepon bapak nggak sekarang? Kita coba telepon Bapak kali ya. Mungkin kita akan coba telepon Bapak pakai handphone Nabil. Hah? Jadi kita akan Pakai telepon handphonenya langsung coba Nabil? ya. Mana handphone Di Nabil mana boleh? Kiki posisinya? Kan peserta handphonenya di Handphonenya Nabil ini boleh? dulu. Ada di mana? Baik, kita akan coba ya. Mau coba hubungin bapak nggak? Buat minta semangat. Boleh nggak? Silahkan, kita mau coba telepon Bapak. Karena sebenarnya peserta kan nggak boleh pegang handphone ya. Iya, untuk selama kompetisi ini, apalagi pas hari tampilnya Betul. gitu. Kalau Nabil di Banyuwangi, bapak di mana posisinya? Sama sih, satu. Masih di satu iya, kota. satu kota. Baik, Oke. kita akan tunggu. Boleh di speaker sayang. Semoga Bapak angkat ya. Ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, kami dari panggung The Next Didi Kempot GTV. Di sini ada anak tercinta Pak, lagi baru aja selesai tampil. Bapak nonton nggak? Nonton. Bapak nonton. Menurut Bapak penampilan Nabil gimana Pak? Halo? Ya, alhamdulillah. Baik. Bapak nonton penampilan Nabil nggak Pak? Pak, halo. Tadi sebenarnya Bapak bilang nonton. Terus habis itu mungkin komunikasi kita agak sedikit terganggu. Nabil, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bapak, silahkan. Bapak lagi nonton Nabil, silahkan. Semoga ayah selalu sehat. Gak apa-apa, kuat sayang. Semangat Nabil. Pengen lebih bisa sering ketemu sama bapak? Semoga ya kak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kebanggaan juga yang tersirat di Bapak ngelihat Nabil ada di panggung ini.
ditonton Ya. sama jutaan pasang mata di luar sana. Ada lagi yang mau disampaikan ke Bapak? Semoga selalu diberi kesehatan, dihilangkan penyakitnya. Amin. Semoga selalu sehat, panjang umur. Amin. Ya. Nabil, Kak Dika, kita nggak pengen Gak apa-apa. apa ya? Nabil sama Bapak pasti punya kisah tersendiri ya. Ya. Iya, Yang ada mungkin ruang kita juga privasi tidak yang tahu mungkin tidak yang bisa apa yang terjadi, tapi pada dasarnya seperti yang tadi dikatakan seorang ayah terhadap anaknya, Nendri tadi tidak ada bekas ayah dan tidak ada bekas Ya, anak. Saya Ya. setuju setuju. itu. Dan Nabil, insya Allah kalau kamu berbakti sama kedua orang tua kamu, minta doa restu setiap kamu mengambil langkah, insya Allah langkah kamu akan dipermudah sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ya Nabil ya, Ya, jadikan terima ini kasih. pelajaran dan motivasi, tunjukkan sama keluarga, bapak dan ibu kalau kamu mampu sukses, nunjukin kalau kamu bisa mengangkat derajat keluarga dan Amin. kota tercinta Betul. kamu. Itu Terima yang kasih utama. Kak Dana. Walaupun Ya, ada cerita di balik cerita antara kamu dan bapak, kalau ibu bagaimana? Ibu sekarang Ya. Dukungkah kamu Iya, ada di panggung ini? dukung banget Kak. Hmm. Soalnya yang dukung pertama kali aku nyanyi-nyanyi gini keluarga. Hmm. Ah. Tadi pesannya apa sebelum kamu tampil? Semangat, jaga mood, Hmm. selalu fokus, konsen gitu. Pokoknya Pasti semangat. bangga banget di depan televisi nonton Iya. anaknya. Sama seperti kita kemarin baru saja merayakan Hari Ibu. Ya. Banyak ibu-ibu hebat di luar sana Benar. yang ternyata juga menyaksikan The Next Didi Kempot. Nah, ada ucapan-ucapan yang begitu luar biasa yang ibu-ibu hebat luar sana ingin sampaikan. Mau lihat penampilan? Ini dia. Assalamualaikum. Halo, apa kabar Mas Danang? Lenor Cimae. Runtuh anakku Inul, Deni anakku sayang. Sebagai ibu yang mengandung Bia dan melahirkan Bia hingga membesarkan Bia. Ojo sombong karo kanca-kanca. Jangan lupa sholat. semoga semua lelamu dan jerih upayamu Allah yang balas. Tetap andap asor ya. Tetap ikhlas. Saya tetap menjadi anak saya yang berbakti dan sangat penurut. Ingat sama orang tua dan keluarga. Mudah-mudahan kamu tetap rendah hati. Semangat selalu ya nak, mama selalu ada untuk kamu nak. I love you so much. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk dirimu yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang. Saat ku jauh dari jangkauan doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ku ingin kau tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu.
balik dewan juri kita yang hebat-hebat. Ya, kalau kita mendengar kata ibu, bunda, mama atau apapun panggilannya. Seakan-akan tidak ada kata yang bisa mengungkapkan Setuju. yang terbaik untuk ibu kita masing-masing. Semua punya cerita, semua punya kisahnya masing-masing. Di momen Hari Ibu yang baru saja kita lewati bersama, kita juga pengen mengenal sosok ibu masing-masing dari para dewan juri. Mas Nurbayan, gimana peran Ibu Mas Nurbayan di karirnya Mas Nurbayan sendiri sampai sekarang? Iya. Alhamdulillah aku memiliki emak yang hebat. Matur suwun, Mak. Sehat selalu Mak Pak Aku berkarya, bekerja. Semoga sukses teman-teman kabeh. Dulur-dulur sehat kabeh. Aku bangga buat Mae. Aku minta maaf misalnya nek salah-salah. Misalnya ada dosa, aku njaluk sepuro, sungkem. Nggih Mae, urung iso nyenengne Mae. Sehat terus Mae dan Pak E. Amin. Kediri. Amin. Salam hormat, salam sungkem saka aku. Aku kangen makku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Doa yang begitu luar biasa, sehat selalu. Amin. Danang gimana Nang? Danang tadi yang pertama langsung menangis ketika melihat Betul. foto sang bunda. Kalau saya sempat menjadi salah satu saksinya lah. Perjuangan ibunya Danang juga mendampingi Danang dalam masa Ya. kompetisi dan lain-lain. Banyak cerita waktu itu yang kita tuangkan di atas panggung. Apa yang mau Gimana, disampaikan buat ibu? Apa ya? Karena Danang adalah ibu dan ayah. Artinya di dalam darah saya ini adalah mengalir darah ayah saya dan ibu saya. Jadi saya tidak ingin condong lebih sayang ibu atau lebih sayang ayah. Karena kedua-duanya harus saya sayangi. Harus saya angkat derajatnya seperti mereka merawat saya. Saya bangga punya ayah dan ibu. Saya bangga punya Bu Eva dan Pak Ahmadi yang support saya. Yang mau nyekolahkan saya, bapak saya itu cuma seorang supir Kak Grace. Ibu saya dulunya guru TK, tapi beliau benar-benar berusaha untuk anak-anaknya bisa sekolah sampai sarjana semuanya. Saya bangga, sehat terus, Danang gak nangis janji. Danang gak nangis lagi, tapi insya Allah doa Danang selalu buat ayah sama ibu. Amin. Kalau untuk Mbak Inul, ada gak pesan dari ibu yang dari dulu sebelum Mbak Inul belum dikenal orang sampai sekarang Mbak Inul sudah menjadi orang hebat ya. yang masih diingat, masih tersimpan di hati. Yang masih disimpan dalam hati Inul sampai hari ini adalah perjuangan saya berdua karena saya anak pertama dan ibu saya cuman ibu rumah tangga, bapak saya seorang penjahit dengan anak 6 orang dan itu perjuangan banget untuk bisa hingga saya sampai lepas sekolah karena memang tidak ada biaya. Dan juga harus ngopenin adik-adik, makanya saya berjuang sama ibu saya. Apapun ceritanya yang penting mereka bisa makan setiap hari. Jadi kerja keras saya sama ibu saya itu yang tidak bisa saya lupakan. Makanya ketika saya sukses, saya berusaha untuk membuat ibu saya senang. Apapun yang dia mau, apapun yang dia minta, walaupun orang tua saya tidak pernah meminta berlian, tidak pernah meminta gunung untuk didatangkan ke rumahnya, atau tidak meminta rumah bagus, tidak. Orang tua saya tidak pernah meminta hal apapun kecuali doa yang indah buat anaknya. Karena ibu saya tahu bahwa saya orangnya sangat pekerja keras sekali sampai hari ini. Walaupun saya sukses, saya tetap bekerja. Itu yang membuat ibu saya, mbok lerena istirahat sih gitu. Yeah. Jadi sampai hari ini yang membuat saya cinta mati sama ibu saya karena doanya hingga saya di usia yang sekarang tidak muda lagi saya masih bisa kuat.
karena doanya dan karena ada emak, saya bisa lahir dan bisa ada di sini. Siap. Semoga emak saya sehat walafiat, bisa melihat saya punya cucu, bisa panjang umur dan bisa jalan bareng sama-sama. Amin. Amin. Kalau dari Via, saya sempat lihat postingan Instagramnya Via pada saat mengucapkan selamat hari ibu, itu seperti flashback ke dalam satu ruangan yang punya banyak cerita. Betul ya Via ya? Tadi ada juga Ya. fotonya di slide tadi, apa? Cerita apa? Jadi dulu waktu kecil tinggalnya di kos. Kos-kosan itu luasnya 2,5 kali 3 meter. Itu isinya orang tua sama adik-adikku. Ya kondisi di kos-kosannya seperti itu. Mereka dari dulu susah. Dan ya gimana ya, ngomongin susah ya pokoknya susah lah. Sampai akhirnya mama yang minta saya ke papa untuk anakmu jadiin penyanyi, makanya saya bisa sampai seperti ini karena mereka berdua. Dan mungkin ada ketakutan di hati saya kalau misalnya saya mikirin ini. Jadi kadang saya mikir gimana ya kalau misalnya orang tua aku udah gak ada. Takut gitu loh. Doaku cuman mudah-mudahan mama sama papa panjang umur. Karena tanpa mereka tahu, sampai sekarang mereka nggak tahu kenapa setiap kali aku pulang ke Tanggulangin, aku diem-diem masuk ke kamar. Aku ngecek perutnya mereka berdua gerak atau enggak, karena aku takut mereka berhenti nafas. Jadi setiap aku pulang ke Tanggulangin pasti aku diem-diem masuk ke kamarnya orang tuaku buat ngecek perutnya. Kayak aku ngeliat gini, pernah ketahuan papa bangun, lapo ya? Enggak apa-apa, aku cuman gitu. Terus kalau aku lagi enggak di rumah, kan di rumah aku ada CCTV yang nyambung di HP. Pas papa atau siapa tidur di ruang tamu yang ada CCTV-nya, pasti aku zoom, aku lihat perutnya gerak atau enggak. Iya itulah, karena saya ngerasa kalau saya punya sesuatu juga kalau enggak ada mereka ya percuma gitu. Gitu aja. Ya, tetap semangat Via, orang tua begitu luar biasa mendukung Via juga di belakang Via. Kalau buat Den, boleh maju nggak? Gue ingat sesuatu soalnya. Silakan boleh Mas nggak? Den. Lu berdiri di sini. Kenapa saya maju? Gue ingat banget. Ada sedikit cerita tentang ibunya Mas Denny Caknan ini yang dibagikan ke kita di panggung ini. Waktu episode 1 ingat nggak? Sampai nyanyi di sini, dikasih dry ice, seakan-akan nyanyi di atas awan. Terus Mas Denny itu menyampaikan Oh ada cerita kalau apa? ibunya itu dulu pengen lihat sampai nyanyi di atas awan. Yes. Sebenarnya tadi di belakang udah ngomong, ngapain sih nangis lagi, saya udah gak mau nangis. Saya pengen bahagia. Tapi denger cerita mereka berempat, akhirnya brol gitu. Nangis lagi. Ibu, saya hanya mau bilang cukup untuk bekerja keras. Biar gantian anaknya yang bekerja. Ibu kalau di rumah selalu goreng peyek, tahu peyek? Goreng peyek, ya. Itu hasilnya satu plastik. Satu toples itu cuma 20.000, itu labanya 2.000. Meskipun sekarang anaknya udah menjadi bintang, tapi itu tidak ditinggalkan. Makanya dia, Bu cukup, anaknya sing kerja, ojo sampean. Makanya kalau di rumah, yang pastinya Mas Denny nggak tahu bahwa ibu mau datang ke sini. Selamat datang, Selamat datang Bapak. Tadi aku WA lo. Bu. Kenapa Mas?
selamat dari ibu, dia nggak bales. Aku WA kakak, kok ibu nggak bales, kok kebangetan. Lalu dia alasan yang buka cucunya, ternyata ini nggak tahu. Terima kasih. Ibu benar di rumah masih sampai hari ini masih goreng peyek. Enggak, sekarang udah pensiun. Enggak, Udah aku enggak bilang bikin sudah, lagi. Bu, Udah cukup. Ngomong cucu Gantian lagi. Anaknya bisa kok, anaknya bisa untuk menghidupi kalian semuanya. Tapi Bismillah. dulu pernah ngebayangin nggak? Denny kan pernah cerita, dulu pernah kerja di dinas apa Den? Dinas lingkungan hidup. Kan belum terpikir bakal jadi Denny Caknan penyanyi. yang sekarang. Iya. Sama sekali enggak punya perasaan apa-apa, ternyata anak saya bisa sekarang ini. Iya. Oh. Lah, apa yang ibu selalu sampaikan ke Denny dari sebelum jadi orang yang dikenal sampai sekarang jadi orang besar? Terkenal sekali. Pokoknya sekarang Denny jangan neko-neko, jangan rendah hati, jangan sombong. Dari dulu saya cuma dibilang gitu. Ibu nggak minta sesuatu, sekarang Denny-nya udah sukses. Mintanya saya pokoknya jangan hati-hati, jangan sampai lena kerjanya. Dia nggak pernah minta misal mobil, misal tanah nggak pernah minta. Itu yang saya herankan dari ibu. Makanya kalau di rumah kita pengen masuk kamar gitu kan, pasti ulang-ulangan kan sama ibu bapak. Kenapa saya sampai sekarang belum pikiran nikah? Saya takut nanti ketika saya punya anak, sayang saya pindah ke anak. Dan ibu siapa yang meluk pas kita pulang kerja, kita peluk terus gitu. Makanya saya belum pernah memikirkan untuk menikah sampai saat ini. Karena ibu. Bu, yang waktu itu episode 1 di panggung ini, Denny nyanyi kayak di atas awan, itu seneng gak ngeliatnya? Senang sekali. Dulu kenapa mimpinya kayak gitu? Ya pengennya seperti teman-temannya bisa jadi penyanyi gitu. Nyanyi sampai sekarang ini. Ini bisa gak di kondisi ini panggung sekarang begitu? Bisa, jadi kita kasih kesempatan, kita kasih Tapi nyanyi sama ibu ya. Nyanyi sama ibu, sama bapak juga. Ya. Nyanyi apa Den? Sampai tua. Oke, mantap. Wah sebu. Luar biasa. Sampai tua. Wera bakal tajono. Masih wes sawanjene. Sayang siji ne wong sing gawe ayeme ati gawe uripku seneng mesem saben bengi. Terima kasih GTV. Matur nuwun Bu, Pak. Terima kasih. Wah. Udah dong, udah. Akhirnya berdiri di atas awan, Bu. Dulu kan waktu band-bandan, waktu SMA itu kita manggung kan. Manggung bapak ibu senang banget, ada asapnya. Tapi ketika udah lulus kerja, Bu saya pengen ke Jakarta, ojo tole kancan ibu ning Ngawi. Terus, we kok gak tahu manggung nih, dia nanyain loh. We kok gak tahu manggung nih. Berarti kan secara tidak langsung dia support saya untuk jadi penyanyi. Dan luar memperhatikan biasa gerak-geriknya Denny. Ya alhamdulillah lah Den. Mumpung masih ada waktunya dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Ya. Sekarang bapak udah pensiun, ibu juga udah pensiun. Tugas saya sebagai anak yang dulu dibesarkan dengan keringat mereka. Ibu kan bakul janganan. Tahu bakul janganan? Bakul sayur. Bakul sayur. Bapak kuli jembatan dan mereka bapak saya suruh pulang, udah stop bapak di rumah aja nikmati masa tua. Bismillah saya bisa untuk menghidupi. Kemarin waktu ngucapin selamat hari ibu kan gak dibales. Iya. Coba sekarang diomongin langsung. Aku WA-nya biasa aja sih. Bu, selamat hari ibu. Biasanya saya juga begitu. Kadang-kadang dari kata yang biasa itu kita nggak kuat ngetiknya aja. Iya. Mungkin ada ungkapan-ungkapan lain yang lebih enak kalau diucapin langsung. Yes, maaf kalau di hari spesial ibu saya tidak ada di rumah. Saya harus kerja, saya harus pergi ke Jakarta untuk kerja. Tapi
Selamat hari ibu. Saya sayang sama ibu. Jangan minta cucu dulu dari saya. Saya pengen meluk ibu selama mungkin. Sama-sama, Mas. Aduh. Makasih Pak. Tak kasih waktu sampean kangen-kangenan sama ibu sama bapak di belakang sambil diantar ke belakang. Ayo. Terima kasih loh Bu udah mampir ke sini. Bapak juga terima kasih, sehat-sehat buat Bapak ya. Luar biasa. Mudah-mudahan dari kisah-kisah yang tadi kami bagikan di panggung ini melalui cerita dari para juri juga menggugah hati kita. Para anak yang masih hidup bersama orang tua kita, jangan lupa untuk selalu ngecek kondisi ibu di rumah, bapak. Tanya, jangan lupa sisipkan perhatian meskipun kita sekarang mungkin disibukkan oleh banyak hal. Selamat Hari Ibu buat seluruh ibu di Indonesia. Dan ngomong-ngomong kemana nih ibu yang satu ini? Ibu Gracia Indri.